Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi trigonometri, terutama sudut berelasi yang pada kuadran. Kuadran sendiri merupakan seperempat bagian lingkaran. Suatu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama yang kita sebut sebagai kuadran pertama, yang sudutnya di antara 0 derajat dan sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua di antara sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan kuadran keempat 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk materi dasarnya sendiri adalah sudut istimewa, yaitu sin, cos, tangen, sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini merupakan materi dasar untuk mempelajari relasi pada kuadran. Sudut berelasi di berbagai kuadran. Yang pertama, pada kuadran pertama yang sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Pada kuadran pertama ini sin 90 derajat dikurangi alfa menjadi cos alfa. Jadi semua sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan, untuk mendapatkan hasilnya yaitu rumusnya 90 derajat dikurangi alfa. Sin menjadi cos alfa, cos menjadi sin alfa, tan menjadi kotangen alfa, kotangen menjadi tangen alfa, sekan menjadi kosekan alfa, kosekan menjadi sekan alfa. Ini pada kuadran pertama. Contoh, sin 30 derajat. Untuk mendapatkan sin 30, maka sin 90 derajat dikurangi 60 derajat. Dari rumus di atas, sin menjadi cos, jadi sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena ini ya, tadi sesuai dengan materi dasar sudut istimewa bahwa cos 60 derajat hasilnya setengah. Kemudian sudut berelasi pada kuadran 2. Pada kuadran 2 ini di antara sudut 90 derajat sampai dengan sudut 180 derajat. Rumusnya 180 derajat dikurangi alfa. Semuanya ini 180 derajat dikurangi alfa. Sin tetap menjadi sin, cos menjadi min cos alfa, tangen menjadi min tangen alfa, kotangen menjadi min kotangen alfa, sekan menjadi min sekan alfa, kosekan menjadi kosekan alfa. Jadi pada kuadran kedua yang positif hanyalah sin dan kosekan. Untuk mempermudah, ini ada contoh. Yang pertama, contoh cos 180 derajat nilainya berapa? Sama dengan cos 180 derajat dikurangi min 60 derajat akan menghasilkan cos 120 derajat, sehingga hasilnya min cos 60 derajat. Kenapa min? Karena pada rumus ini cos menjadi min cos. Sesuai pada sudut istimewa tadi bahwa cos 60 derajat hasilnya setengah. Karena ini min cos 60 derajat, maka hasilnya min setengah. Kemudian pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga ini terletak di antara sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Rumusnya 180 derajat ditambah alfa, dan pada kuadran ketiga ini yang positif hanyalah tan alfa dan kotangen alfa. Jadi selain tan dan kotangen ini semuanya
negatif. Untuk mengingatnya, tadi pada kuadran kedua kan 180 dikurangi alfa. Untuk kuadran ketiga 180 ditambah alfa. Langsung saja ke contoh. Contoh nilai tan 210 derajat sama dengan tan. Untuk menghasilkan tan 210 derajat sama dengan tan 180 derajat ditambah 30 derajat. Pada kuadran ketiga ini, tan hasilnya tetap positif. Jadi, tan 30 derajat hasilnya sepertiga akar 3. Ini sesuai dengan sudut-sudut istimewa yang tadi. Terus pada kuadran keempat, rumusnya 360 derajat dikurangi alfa. Jadi pada kuadran pertama 90 derajat dikurangi alfa, pada kuadran kedua 180 derajat dikurangi alfa, kuadran ketiga 180 derajat ditambah alfa, dan pada kuadran keempat ini rumusnya 360 derajat dikurangi alfa. Pada kuadran keempat ini yang positif adalah cos alfa dan sekan alfa. Selain cos dan sekan alfa, nilainya negatif. Langsung saja ke contoh. Cos 330 derajat adalah nilai cos 330 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 30 derajat untuk menghasilkan 330 derajat. Maka cos 30 derajat nilainya setengah akar 2. Kesimpulannya, pada kuadran pertama ya semuanya positif. Pada kuadran kedua yang positif hanyalah sin dan kosekan. Pada kuadran ketiga yang positif adalah tan dan kotangen. Pada kuadran keempat yang positif adalah cos dan sekan. Untuk mempermudahnya, kita menggunakan kata-kata ini. Semua saya tahu caranya. Semua ini berarti pada kuadran 1 semuanya positif. Saya pada kuadran 2 yang positif hanyalah sin. Dan sin dan kosekan. Pada kuadran 3 tahu, yaitu tan yang positif dan kotangen. Caranya ini pada kuadran 4 yang positif cos dan sekan. Kita ambil huruf depannya ini ya semua. Ini kuadran 1. Saya S-nya sin, T-nya tahu ini tan, caranya itu cos. Ini untuk mempermudah kita mempelajari relasi pada kuadran. Tadi pada kuadran 1 rumusnya 90 derajat dikurangi alfa, kuadran kedua 180 derajat dikurangi alfa, kuadran ketiga 180 ditambah alfa, dan kuadran keempat 360 dikurangi alfa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi trigonometri, terutama sudut berelasi yang pada kuadran. Kuadran sendiri merupakan seperempat bagian lingkaran. Suatu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama yang kita sebut sebagai kuadran pertama, yang sudutnya di antara 0 derajat dan sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua di antara sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan kuadran keempat 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk materi dasarnya sendiri adalah sudut istimewa, yaitu sin, cos, tangen,
sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini merupakan materi dasar untuk mempelajari relasi pada kuadran. Sudut berelasi di berbagai kuadran. Yang pertama, pada kuadran pertama yang sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Pada kuadran pertama ini sin 90 derajat dikurangi alfa menjadi cos alfa. Jadi semua sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan untuk mendapatkan hasilnya yaitu rumusnya 90 derajat dikurangi alfa. Sin menjadi cos alfa, cos menjadi sin alfa, tan menjadi kotangen alfa, kotangen menjadi tangen alfa, sekan menjadi kosekan alfa, kosekan menjadi sekan alfa. Ini pada kuadran pertama. Contoh, sin 30 derajat. Untuk mendapatkan sin 30, maka sin 90 derajat dikurangi 60 derajat. Dari rumus di atas, sin menjadi cos, jadi sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena ini ya, tadi sesuai dengan materi dasar sudut istimewa bahwa cos 60 derajat hasilnya setengah. Kemudian sudut berelasi pada kuadran 2. Pada kuadran 2 ini di antara sudut 90 derajat sampai dengan sudut 180 derajat. Rumusnya 180 derajat dikurangi alfa. Semuanya ini 180 derajat dikurangi alfa. Sin tetap menjadi sin, cos menjadi min cos alfa, tangen menjadi min tangen alfa, kotangen menjadi min kotangen alfa, sekan menjadi min kosekan alfa, kosekan menjadi kosekan alfa. Jadi pada kuadran kedua yang positif hanyalah sin dan kosekan. Untuk mempermudah, ini ada contoh. Yang pertama, contoh cos 120 derajat nilainya berapa? Sama dengan cos 180 derajat dikurangi min 60 derajat akan menghasilkan cos 120 derajat, sehingga hasilnya min cos 60 derajat. Kenapa min? Karena pada rumus ini cos menjadi min cos. Sesuai pada sudut istimewa tadi bahwa cos 60 derajat hasilnya setengah. Karena ini min cos 60 derajat, maka hasilnya min setengah. Kemudian pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga ini terletak di antara sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Rumusnya 180 derajat ditambah alfa, dan pada kuadran ketiga ini yang positif hanyalah tan alfa dan kotangen alfa. Jadi selain tan dan kotangen ini semuanya negatif. Untuk mengingatnya, tadi pada kuadran kedua kan 180 dikurangi alfa. Untuk kuadran ketiga 180 ditambah alfa. Langsung saja ke contoh. Contoh nilai tan 210 derajat sama dengan tan, untuk menghasilkan tan 210 derajat sama dengan tan 180 derajat ditambah 30 derajat. Pada kuadran ketiga ini tan hasilnya tetap positif. Jadi tan 30 derajat hasilnya sepertiga akar 3. Ini sesuai dengan sudut-sudut istimewa yang tadi. Terus pada kuadran keempat,
rumusnya 360 derajat dikurangi alfa. Jadi pada kuadran pertama 90 derajat dikurangi alfa, pada kuadran kedua 180 derajat dikurangi alfa, kuadran ketiga 180 derajat ditambah alfa, dan pada kuadran keempat ini rumusnya 360 derajat dikurangi alfa. Pada kuadran keempat ini yang positif adalah cos alfa dan secant alfa. Selain cos dan secant alfa, nilainya negatif. Langsung saja ke contoh. Cos 330 derajat adalah nilai cos 330 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 30 derajat untuk menghasilkan 330 derajat. Maka cos 30 derajat nilainya setengah akar 2. Kesimpulannya, pada kuadran pertama ya semuanya positif. Pada kuadran kedua yang positif hanyalah sin dan kosekan. Pada kuadran ketiga yang positif adalah tan dan kotangen. Pada kuadran keempat yang positif adalah cos dan secant. Untuk mempermudahnya, kita menggunakan kata-kata ini. Semua saya tahu caranya. Semua ini berarti pada kuadran 1 semuanya positif. Saya pada kuadran 2 yang positif hanyalah sin. Sin dan kosekan. Pada kuadran 3 tahu, yaitu tan yang positif dan kotangen. Caranya ini pada kuadran 4 yang positif cos dan secant. Kita ambil huruf depannya ini ya semua. Ini kuadran 1. Saya S-nya sin, T-nya tahu ini tan, caranya itu cos. Ini untuk mempermudah kita mempelajari relasi pada kuadran. Tadi pada kuadran 1 rumusnya 90 derajat dikurangi alfa, kuadran kedua 180 derajat dikurangi alfa, kuadran ketiga 180 ditambah alfa, dan kuadran keempat 360 dikurangi alfa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.